Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa suluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah beri kita umur sehingga kita bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah, dan kita bertemu dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dua nikmat besar ini dapat kita optimalkan untuk kita meraih keagungan, keistimewaan, kelebihan dan keberkahan Ramadan yang Allah sediakan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ketika sudah memasuki bulan Ramadan meminta kita umatnya untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita selama bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, saya ambil potongannya karena waktu, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkan dari diri kalian banyak amal-amal kebaikan yang kalian kerjakan selama Ramadan. Seluruh amal kebaikan di bulan Ramadan yang dikerjakan oleh seorang yang beriman itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa amal yang sangat ditekankan untuk kita perbanyak selama Ramadan. Di antaranya adalah apa? Memperbanyak bersedekah selama Ramadan. Kenapa? Pertama adalah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada siapapun dari kita umatnya ini yang mampu menandingi kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berbagai kitab yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah, misalnya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, disebutkan bahawa Rasulullah itu tingkat kedermawanan itu sampai pada tingkat tidak pernah menolak kalau ada orang yang datang meminta bantuan. Sehingga kalau tidak ada lagi yang boleh diberi karena sudah tidak ada, sudah habis, Rasulullah berjanji kepada orang tersebut, kamu sudah lihat saya tidak punya lagi apa yang bisa saya beri, tapi saya janji kalau saya punya saya akan berikan untuk kamu. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Di dalam satu hadis dengan derajat yang sahih, Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ayyu sadaqatin afdal? Rasulullah, kalau kita bersedekah itu sedekah yang paling afdal itu apa? Sadaqatun fi Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Di dalam satu khutbah panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Salman Al-Farisi, ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara fihi sha'ima, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, kana maghfiratan li dzunubihi, menjadi keampunan bagi dosanya, wa itqu raqabatihi minan nar, menjadi pelepas dia daripada api neraka, dan disambung bagi dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa juga orang yang puasa itu berkurang pahalanya karena sudah didapatkan oleh orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Lalu ada sahabat yang merasa diri mereka itu adalah orang fakir, sehingga keutamaan daripada hadis ini mereka tidak mampu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma nuftiru bihi sha'ima. Tidak semua kami ini rasa punya kemampuan memberi makan kepada orang yang berbuka. Ya, karena dalam asumsi para sahabat ini mungkin memberi buka dalam jumlah banyak orang, dengan jumlah juga yang banyak, sehingga Rasulullah SAW mengatakan atas apa yang disampaikan oleh sahabat ini, yu'atillahu hadha thawaba, pahala yang saya sebut tadi diberikan oleh Allah untuk orang yang memberi kepada orang berbuka walau seteguk air, walau sebiji korma.
Dan sesungguhnya apa yang ingin dicapai oleh pendidikan Ramadan dengan mendorong orang-orang yang berpuasa ini untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan adalah untuk menghadirkan jiwa-jiwa mukmin ini yang peduli kepada sesama, jiwa-jiwa yang dermawan, bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang pelit, tetapi orang-orang yang punya kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Bahkan nanti di akhir daripada Ramadan, ya, kita ini diwajibkan, bukan lagi didorong, tapi sudah diharuskan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk daripada tadi harus tumbuhnya jiwa-jiwa kepedulian dan kepekaan sosial. Karena puasa muaranya adalah mendidik orang yang berpuasa untuk kemudian menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di beberapa tempat di dalam Al-Quran, misalnya di awal surah Al-Baqarah saja, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Mana orang-orang yang bertakwa, salah satu sifat yang disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menginfakkan sebahagian dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Bahkan di surah Al-Imran lebih lagi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan mampu, bahkan dalam keadaan sulit pun dia tetap adalah orang yang berinfak. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan kita berinfak. Bahkan Nabi SAW mengatakan ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta dengan kita bersedekah. Maka jangan takut kemudian kita bersedekah akan berkurang, akan jatuh miskin. Tidak pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Bahkan Nabi SAW mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu gantinya, balasannya, dan berikanlah kehancuran atau paling tidak ketidakberkahan kepada harta orang yang memegang harta pelit, tidak mau diinfakkan. Ketahuilah para pemirsa seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang kita miliki ini, kata Rasulullah, tidak lebih opsinya dari 3. Ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma anfaqa fa aqna wa ma siwa dzalika. Apa yang sudah kita makan itu apa jadi gizi, sisanya mana kita buang. Apa yang kita pakai kemudian apa kumal dia, kemudian kita lusuh dia, kita buang juga. Oh, orang kaya bisa beli misalnya baju yang mahal branded, ya, beli mobil yang mewah sehingga tahan lama, dianya yang tidak tahan, maka dia mati, itu tinggal. Nah, apa yang kemudian akan bermanfaat bagi orang itu adalah ma anfaqa, apa yang sudah diinfakkan di masa hidup itu fa'aqna, itulah yang bermanfaat. Tapi selain dari itu tadi, kita meninggal itu akan tinggal menjadi milik ahli waris. Sedangkan apa yang kita infakkan itulah yang sesungguhnya milik harta kita. Maka Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang lebih suka hartanya menjadi milik dirinya atau menjadi milik ahli warisnya? Para sahabat mengatakan, ya, tidak adalah orang Rasulullah yang mau menjadi milik ahli waris, maunya hartanya jadi miliknya. Kata Rasulullah, apa yang dia infakkan di masa hidupnya itulah jadi miliknya, apa yang dia tinggalkan waktu mati itu menjadi milik ahli warisnya. Artinya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang sesungguhnya menjadi milik kita adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi membantu orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan, para fakir, miskin, terutama sekali dalam menghadapi hari raya nanti, agar di hari bahagia semua ikut berbahagia karena mereka sudah dibantu oleh orang-orang yang punya kelebihan selama ini dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dan sifat orang bertakwa adalah orang yang dermawan, bukan orang yang pelit dan bakhil. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.